Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saya ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah bersedia bergabung dalam pembelajaran Google Meeting pagi hari ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak, kita langsung pembelajaran pada pagi hari ini. Seperti yang sudah saya sampaikan di grup chatting WA, bahwa waktu kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah presentasi materi 15 menit maksimal, mudah-mudahan cukup. Kemudian 15 menit berikutnya adalah untuk diskusi, tanya jawab, sekaligus mengisi daftar hadir online yang nantinya akan menjadi laporan kegiatan kalian. Kita mulai bersama pembelajaran pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan tampilkan materi bab 1 materi bab 1 kelas 12 mata pelajaran fikih. Yang pertama adalah konsep usul fikih. Di dalam konsep usul fikih bab 1 ini perlu kalian ketahui kompetensi dasar yang harus kalian miliki. Yang pertama, menghayati pentingnya proses pengambilan hukum melalui usul fikih. Menghayati pentingnya proses pengambilan hukum melalui usul fikih. Yang kedua, mengamalkan sikap rasa ingin tahu sebagai implementasi pemahaman konsep usul fikih. Jadi kompetensi yang harus kalian miliki yang bagian kedua adalah mengamalkan sikap rasa ingin tahu sebagai implementasi pemahaman konsep usul fikih. Artinya setelah kalian belajar usul fikih harus memiliki rasa ingin tahu lebih dalam lagi, lebih luas lagi. Yang ketiga, kompetensi dasar yang harus kalian miliki adalah menganalisis konsep usul fikih. Dan yang keempat, menyajikan hasil analisis dalam bentuk peta konsep tentang konsep usul fikih. KD 1, indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama, meyakini pentingnya proses pengambilan hukum melalui usul fikih. Dan yang kedua, mengajak orang lain meyakini pentingnya proses pengambilan hukum melalui usul fikih. Ini kompetensi, pencapaian kompetensi yang harus kita capai dalam pembelajaran fikih bab 1. Yang pertama, harus yakin pentingnya proses pengambilan hukum melalui usul fikih. Jangan sampai kalian mengambil hukum Islam, hukum syara tanpa melalui kaidah kajian usul fikih. Yang kedua, pencapaian kompetensinya adalah mengajak orang lain meyakini pentingnya proses pengambilan hukum melalui usul fikih. Selain yakin dalam diri sendiri, juga mengajak orang lain akan pentingnya pengambilan hukum melalui usul fikih, supaya pengambilan hukum fikih tidak menyalahi aturan. Berikutnya, apa tujuan kita mempelajari usul fikih? Yang pertama,
Tujuan mempelajari usul fikih, peserta didik mampu melalui penggalian informasi, siswa dapat menjelaskan pengertian fikih dan usul fikih. Siswa dapat menjelaskan pengertian fikih dan usul fikih. Apa fikih dan apa pengertian usul fikih? Yang kedua, melalui diskusi, siswa dapat merumuskan pengertian fikih dan usul fikih dengan tepat. Dalam diskusi nanti, kalian harus melakukan diskusi, tanya jawab dengan peserta yang lain untuk mendapatkan pengertian fikih dan usul fikih dengan tepat. Yang ketiga, dengan tanya jawab, siswa dapat memberikan penjelasan tentang pengertian fikih dan usul fikih. Yang terakhir, setelah pembelajaran, siswa dapat menjelaskan pengertian fikih dan usul fikih dengan percaya diri. Ini yang poin penting dalam pembelajaran fikih adalah ada rasa percaya diri ketika kalian menjelaskan tentang pengertian fikih dan usul fikih. Oleh karena itu, supaya kalian itu memiliki kepercayaan diri, silahkan ikuti dan amati pembelajaran pada pagi hari ini dengan baik. Perhatikan, saya mulai pengertian fikih. Selama ini ada yang sudah terbiasa dengan istilah fikih. Kelas 10 ada pelajaran fikih, kelas 11 ada pelajaran fikih, dan sampai kelas 12 pun masih ada pelajaran fikih. Secara singkat, menurut bahasa, fikih itu berasal dari kata faqiha yafqahu fikhan. Faqiha yafqahu fikhan, yang memiliki arti diantaranya memahami secara mendalam atau mengerti atau ahli. Sekali lagi, fikih menurut bahasa itu adalah memahami secara mendalam atau mengerti atau ahli. Oleh karena itu, paham di sini maksudnya adalah paham dan mengerti maksud yang dibicarakan. Orang dianggap paham itu jika mengerti maksud yang dibicarakan. Banyak orang tidak paham walaupun bisa mengucapkannya, walaupun bisa mendengarnya, tapi tidak memahami maksud yang dibicarakan. Karena apa? Karena kurang informasi dan pengertian yang diterima, sehingga mendengar sesuatu, melihat sesuatu belum mendapatkan pengertian dan maksud yang dibicarakan. Ngomong apa lah iku, paribasa Jawane ngono. Sehingga butuh pengertian dan butuh pemahaman supaya orang itu memiliki pengertian dan maksud yang dibicarakan. Menurut istilah, fikih adalah kumpulan hukum syara yang berkenaan dengan perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalilnya yang jelas dan terperinci. Saya ulangi, fikih adalah kumpulan hukum syara. Hukum syara itu ada wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, atau dibalik dari bawah, haram, makruh, mubah, sunnah, wajib. Itu hukum syara dan yang lain-lain. Fikih itu kumpulan hukum syara yang berkenaan dengan perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalilnya yang jelas dan terperinci.
Hukum syara itu harus diambil dari dalil-dalil, dari Al-Quran dan Al-Hadis. Wajib, mubah, haram tidak bisa dikenakan kepada suatu perbuatan jika tidak ada dalil yang mendukungnya atau tidak ada landasannya. Orang bisa menyimpulkan suatu hal itu wajib jika ada dalilnya. Hukum syara harus berdasar kepada dalil. Dalil itu sumber hukum Islam ada 4, Al-Quran, Al-Hadis, ada ijma', ada qiyas. Selain 4 itu ada namanya sumber hukum Islam yang mukhtalaf, seperti kemarin saya jelaskan singkat, dan nanti kita akan bahas lebih dalam. Berikutnya, pengertian usul fikih. Usul fikih ditinjau dari bahasa terdiri dari 2 kata, yaitu kata usul dan kata fikih. Kata usul adalah bentuk jamak dari kata al-aslu, yang berarti sesuatu yang menjadi dasar atau landasan bagi yang lainnya. Aslu merupakan suatu yang menjadi dasar atau landasan bagi yang lainnya. Kalau digabungkan, usulul fikhi berarti, ya, artinya adalah landasan-landasan atau dasar-dasar yang menjadi dasar fikih. Itu secara bahasa digabungkan. Usulul fikhi berarti dasar-dasar atau landasan-landasan yang menjadi landasan fikih. Tadi disebutkan fikih itu adalah kumpulan hukum syara. Maka hukum syara itu harus didasarkan kepada dasar dan landasan. Apa landasan dan dasarnya? Landasan dan dasarnya adalah Al-Quran, Sunnah, ijma' dan qiyas. Maka secara istilah usul fikih sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Asy-Syaukani adalah usul fikih idrakul qawaidi allati yatawassalu biha ila istinbatil hukmi syar'iyyati al-far'iyyah min adillatiha at-tafsiliyah. Usul fikih adalah mengetahui kaidah-kaidah yang dapat digunakan sebagai alat untuk menggali atau istimbat hukum-hukum furu' dari dalil-dalilnya yang rinci dan jelas. Lanjut. Menurut Kutub Mustafa Sanu' dalam kitab Mu'jam Mustolahat, usul fikih adalah al-qawaidul kulliyah allati yatawassalu biha ila fahmi nususil kitab wa sunnah. Usul fikih adalah kaidah-kaidah kulliyah yang digunakan oleh seorang mujtahid untuk memahami nas al-kitab dan as-sunnah. Sekali lagi, usul fikih itu adalah kaidah-kaidah kulliyah yang digunakan oleh seorang mujtahid untuk memahami nas Alkitab dan As-Sunnah. Berikutnya, objek pembahasan usul fikih. Yang pertama adalah lafadz nas dari segi bentuknya, lafadz nas dari segi cakupan maknanya, lafadz nas dari dilalahnya, dan seterusnya. Nanti bisa dibaca di materi. Dalil-dalil istihadiyah. 1. Ijma', qiyas, istihsan, maslahah mursalah, istishab, sadduz zari'ah, uraf, syar'u man qablana, dan mazhab sahabi. Nanti pengertiannya kita akan pelajari satu persatu pada bab yang kedua. Terakhir,
Sebagai penyimpul, amati gambar. Ada 3 lingkaran. Yang pertama sumber hukum Islam, yang kedua usul fikih, dan yang ketiga fikih. Gambar ini kalau saya jelaskan memiliki hubungan. Yang pertama, sumber hukum Islam itu isinya Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' dan Qiyas. Kemudian usul fikih. Usul fikih itu adalah kumpulan kaidah tertentu yang digunakan seorang mujtahid untuk menggali hukum yang bersumber dari hukum Islam. Proses menggali hukum dari sumber hukum Islam menggunakan kaidah-kaidah usul fikih melahirkan fikih atau hukum syara. Saya ulangi, proses menggali hukum yang bersumber dari sumber hukum Islam akan melahirkan fikih atau hukum syara. Artinya hukum syara atau fikih tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa muncul sendiri tanpa melalui proses ijtihad menggunakan kaidah usul fikih, yang usul fikih ini memahami sumber hukum Islam, sehingga sumber hukum Islam ini bisa difahami hukumnya. Atau seperti gambar ini, perhatikan, saya perbesar supaya nampak di layar. Nah, kalau diibaratkan sebuah pohon, hubungan antara fikih dengan usul fikih dengan sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam itu diumpamakan akarnya, sedangkan fikih itu adalah batangnya, usul fikih itu batangnya, yang kemudian melahirkan cabang-cabang serta ranting-ranting yang juga akan menghasilkan buah. Ranting dan buah sebuah pohon itu diumpamakan sebagai fikih. Artinya apa? Buah tidak mungkin ada tanpa pohon, pohon tidak mungkin kokoh tanpa akar. Fikih tidak mungkin ada tanpa usul fikih, usul fikih tidak bisa bertahan, tidak bisa berdiri tanpa didasarkan kepada Al-Quran, hadis, sunnah, nahwu, saraf, dan lain-lain, yang merupakan dasar-dasar, landasan-landasan. Itu gambaran hubungan antara fikih, usul fikih, dan sumber hukum Islam. Oleh karena itu, bisa disimpulkan hubungan antara fikih dengan usul fikih sangat erat sekali dan saling terkait, tidak bisa saling lepas. Tidak mungkin seorang muslim mengamalkan hukum Islam tanpa melalui kajian usul fikih. Kajian usul fikih tidak mungkin melahirkan fikih kalau tidak ada sumber hukum Islam. Itulah yang bisa saya jelaskan pada pagi hari ini. Selebihnya bisa dibaca di buku paket. Silahkan unduh di halaman yang sudah saya siapkan. Selanjutnya kita diskusi di grup WA, dan saya cukupkan dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.